Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini semoga berhasil walafiat. Anak-anakku semua, kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan lanjutan puasa Ramadan. Pada minggu lalu kita sudah sampai kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita masuk kepada amaliyah Ramadan. Sebutan bulan Ramadan itu disebut dengan bulan ibadah karena memang di bulan Ramadan itu pahala diberikan berlipat ganda sehingga umat Islam banyak melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah fardu 5 waktu, puasa, zakat maupun ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti sholat tarawih, witir dan tadarus. Kemudian di bulan Ramadan merupakan bulan berkah. Jadi bulan Ramadan juga disebut dengan bulan berkah. Amal baik orang-orang yang beriman ditingkatkan pahalanya berlipat ganda. Kemudian Ramadan disebut juga dengan bulan pendidikan atau pelatihan karena pada bulan tersebut orang-orang Islam dilatih kesabarannya, menahan lapar, haus dan hawa nafsu. Pada bulan Ramadan seluruh sifat syaitan dibelenggu dan sifat malakah yang menuju ke surga dibuka selebar. Yang kedua, keistimewaan Ramadan. Keistimewaan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di mana pada malam itu turun para malaikat dan termasuk malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, nilai ibadah berlipat ganda. Karena pada bulan Ramadan itu nilai-nilai ibadah itu dilipat gandakan dari bulan selain Ramadan. Seperti ibadah wajib di bulan Ramadan itu sama halnya dengan 70 kali ibadah wajib di luar Ramadan. Sementara ibadah sunnah di bulan Ramadan sama halnya dengan nilainya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Yang ketiga, bulan murajaah Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Jadi di bulan Ramadan itu merupakan waktu bagi Nabi Muhammad SAW untuk murajaah hafalan Qurannya yang langsung dibimbing oleh malaikat Jibril. Amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih bagian dari sholat malam. Jadi kalau di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Dan di luar Ramadan namanya sholat malam. Jadi dia bagian dari sholat malam. Nah, anak-anakku semua, yang kedua, hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Kemudian dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Kemudian boleh dikerjakan berjamaah, baik di masjid, musala atau di rumah sendiri. Kemudian syarat dan rukunnya sama dengan sholat lain. Jadi syarat rukunnya sama dengan sholat lain, baik sholat fardu maupun sholat sunnah lainnya. Cara melakukan sholat tarawih adalah itu bahwa sholat tarawih itu laksanakan 8 rakaat 4 kali salam. Itu yang pertama. Maksudnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi menjadi 4 kali salam. Kemudian yang kedua, 8 rakaat 2 kali salam. 8 rakaat 2 kali salam, yaitu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Maka bagi kita, Al-Azhar, itu memakai 8 rakaat 2 kali salam. Salat witir. Salat witir adalah salat yang dilaksanakan dengan jumlah rakaat ganjil, yaitu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, paling banyak 11 rakaat.
Sholat witir dikerjakan biasanya setelah sholat tarawih atau sholat lailatul lail. Sholatul lail 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Jadi anak semua, witir itu dikerjakan kalau bulan Ramadan biasanya setelah sholat tarawih, dan kalau luar Ramadan setelah sholat lail atau sholat malam seperti sholat tahajud. Tadarus Quran. Jadi amalan yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti membaca, mempelajari, atau menyimak bacaan Al-Quran. Karena semua bahwa seperti yang Pak sampaikan tadi, Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan itulah dia menyetor atau murojaah Al-Quran yang langsung disimak oleh malaikat Jibril. Begitu pula kaum muslimin dianjurkan meningkatkan kemampuan membaca, menghafal Quran, dan memahami isi kandungannya. Nah, tadarus itu dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian. Yang satu membaca dan yang lainnya memperhatikan dengan khusyuk. Sehingga mengetahui bila ada yang salah bisa dibetulkan. Dan bagi yang mendengarnya dalam keadaan ragu membaca Quran, dia bisa lebih meyakinkan dirinya bahwa cara membaca Quran yang benar itu telah ditunjukkan oleh teman yang lebih baik, lebih lancar. Dan semua, manfaat tadarus yang pertama adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca Al-Quran merupakan ibadah. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran itu manfaatnya merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub ilallah. Karena yang dibaca adalah kalamullah atau firman Allah dan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk bagi kita manusia. Kemudian yang ketiga, membuat hati menjadi tenang. Jadi kita membaca Quran atau mendengarkan orang baca Quran membuat hati kita menjadi nyaman, tentram, dan tenang. Ada kesejukan dalam hati kita masing-masing. Yang keempat, dengan tadarus Al-Quran dapat menambah lancar dalam membaca Al-Quran. Semakin sering kita bertadarus, maka tentu semakin lancar kita dalam membaca Quran. Keempat, sedekah. Sedekah ialah pemberian secara sukarela dengan ikhlas karena Allah Subhanahu taala. Sedekah itu diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, piatu, orang jompo, tetangga dekat yang kekurangan, baik yang meminta maupun yang tidak meminta, yang sangat membutuhkan kebutuhan hidupnya. Nah, oleh karena itu ada beberapa golongan sedekah sebagai berikut: memberikan makanan dan minuman untuk berbuka atau sahur. Yang kedua, memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, fakir miskin, jompo, yatim piatu, berupa makanan dan minuman, termasuk pakaian dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan bantuan berupa uang. Anakku semua, apabila sedekah tersebut di atas dilaksanakan pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shadaqah fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. 5. Infak. Infak ialah memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya, tetapi nisabnya tidak ditentukan, berbeda dengan zakat. Jadi tidak punya nisab karena bebas berapa maunya orang mau berinfak kepada yang berhak menerimanya. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu ditentukan nisabnya dan haulnya, sehingga barulah muncul kewajiban seseorang untuk melaksanakan zakat. Nah, apabila berinfak sudah menjadi kebiasaan, maka akan banyak manfaatnya.
Selain untuk membantu dan orang yang tidak mampu, juga untuk pembangunan sarana ibadah, panti asuhan, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang dilatih dalam puasa. Pertama, melatih jasmani agar sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Nah, karena anakku semua, seorang siswa tetap belajar di sekolah, seorang guru tetap dia mengajar, menjadi kantor, di pedagang tetap menjajakan dagangannya di toko. Kegiatan tersebut tetap dilakukan meski sedang dalam keadaan berpuasa. Yang kedua, untuk melatih jiwa agar dalam dirinya tumbuh sifat yang mulia. Mana di sifat mulia? Antara lain sabar, pemaaf, pemurah, jujur, dan seterusnya. Pengecualian dalam puasa. Yang dimaksud pengecualian puasa itu adalah orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, musafir. Musafir itu orang yang berpergian jauh. Yang kedua, orang yang sakit sehingga tidak kuat berpuasa. Wanita yang sedang hamil. Wanita yang sedang menyusui anaknya. Yang kelima, orang tua, orang yang sudah tua renta, yang fisiknya lemah untuk berpuasa. Kemudian wanita yang sedang haid dan nifas. Hikmah puasa. Satu, untuk pendidikan. Menanamkan sifat sabar dan teguh. Kedua, menanamkan sifat amanah, dapat dipercaya selama melaksanakan ibadah puasa. Menanamkan sifat sidik, kejujuran. Menanamkan menahan hawa nafsu. Dan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Yang kedua, untuk kesehatan. Menjadikan tubuh menjadi semakin sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. La in syakartum la janakum la in kafartum min azabil syadid. Jadi berbuka puasa ada dua kenikmatan. Nikmat ketika berbuka, kemudian nikmat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub ilallah. Jadi puasa itu adalah tujuannya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Orang berpuasa karena iman dan ikhlas berhak mendapatkan rahmat dan ampunan. Demikian pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan anakku semua bisa memahaminya, dan silahkan juga lihat buku agamanya dari halaman 21, dari halaman 15 ya, dari halaman 15 sampai dengan halaman 22. Di halaman 15 sampai 22, kemudian kerjakan tamrin 2 dan 3 pada halaman 24 dan 25. Demikian aku semua, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan tugas kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.